Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku Bapak dosen Dr. Asep Maulana MPD SPD serta teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iza Baidillah. Saya dari kelas B2 NIM 2021010200002. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Terjemah Forea Indonesia Arabia. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, saya akan menyampaikan terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dan yang kedua, menyebutkan strategi apa saja yang digunakan. Dan yang ketiga, menyebutkan mufradat baru. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam Islam, keimanan itu harus diimplementasikan dalam pembuktian. Tidak hanya tersimpan. Gitu ya? Iman itu amalan hati. Diketahui hati punya amal kalau dibuktikan lewat perilaku. Dan itu setiap amalan hati begitu rumusnya. Contoh, cinta itu bagian dari amalan hati. Bagaimana diketahui adanya cinta? Lewat perilaku, lewat ekspresi. Fil Islam, hadal iman, yajibu an yutabbaku fil burhan, laisa faqat al-mahfudah. Al-imanu wa marasatul qalb, wa ma'lumun anna al-qalba lahu salaqatun idza thabata bis-suluk. Wa hadhihi hiya kullu mumarasatin lil qalbi hiya siga. Mithalun 'ala al-hubbi juz'un min marasatil qalb. Fa kaifa yu'raful hubb min hilalis suluk? At-ta'biru. Ayah dan ibu cinta pada anak. Dari mana tahunya ayah dan ibu cinta dan sayang kepada anaknya? Ketika ayah dan ibu mengeluarkan ekspresinya. Merawat, menyayangi, memeluk, memberikan kebutuhan, mengarahkan pada yang baik-baik. Itu cinta namanya. Jelas? Demikian suami, istri, dan seterusnya. Anak ke orang tua, demikian. Nah, iman itu amalan hati yang paling tinggi. Dan itu sudah sepakat bahkan dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Al-abu wal-ummu yuhibbul atfal. Kaifa tarifu anna al-aba'a wal-ummahati tuhibbuna atfalahum wa ya'tanuna bihim? Indama atlaqal abu wal-ummu ta'abiruhuma ri'ayatan wa muhabbatan wa mu'anafatan wa tawfirul ihtiyajati wa tawjihi ilal asya'il jayyidah. Inna wisamal hub wadiun hatta zawju wa zawjatu wa hulamma jarwan atfalun li abawaini min hadal qabil hasanun nayi innaha a'lamu marasatan lil qab wa qad tammal itfaqu alai hatta fi siyakil hayatil basyariyah. Dan dihargai sebagai hak yang pertama itu. Menjadi hak, keimanan itu hak pertama, implementasinya dalam beragama. Di kita alhamdulillah masuk di pasal 29 ayat 2. Ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, kepercayaan itu iman di situ. Dan itu dibawa ke semua bagian dari ranah kehidupan berbangsa bernegara. Wa tuqaddaru ka awwali haqqin kaunu awwalan haqqin fil iman tanfidan fid din. Na'am, alhamdulillah, nahnu mas'muluna fil maddati tasi'ati wal ishrin bil fikrati taniyati wa hiya takfulu dawlata li kulli mukimin huriyatu i'tinaki dini wa ibadati ala asasi dini wa mu'taqadati. Na'am, athaqatu hiyal imanu hunaka wa yatimu ihdaruha ila jami' ajza'in alimil hayati wa taniyati wa dawlati. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas misalnya, ya nomor 20 tahun 2003 itu di pembukaan, di bagian yang kedua itu Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Kemudian mengamanatkan kepada pemerintah
untuk ya menghadirkan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kalau masuk di tentara, ya di TNI ada Sabta Marga tuh 7 tuh. Ya, nanti Sabta Marga yang ketiga itu menyertakan keimanan di situ. Jadi satu, kami warga negara Indonesia itu kan yang bersendikan Pancasila. Yang kedua, jadi patriot. Yang ketiga, jadi kesatria. Jadi tentara itu bagian keempat Sabta Marganya. Kami kesatria Indonesia ya yang beriman tuh kepada Tuhan Yang Maha Esa ya serta menegakkan kebenaran, kejujuran ya dan keadilan. Itu ada iman di situ. Jadi negara kita itu bukan negara agama tapi menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar agama. Fi qanuni nizami at-ta'limil watani على سبيل المثال رقم 20 من العام 2023 ليس في افتتاح الجزء الثاني دستور العام 1945 يفرض على الحكومة تقديم نظام تعليمي التي تريد من الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى وكذلك الأخلاق الشريفة. إذا انضممت إلى الجيش فهناك sabta marga fil jaishi wadani Indonesia tadumu ashiratu sabta marga atsalitsatul imana hunaka ida awalan nahnu muwatinuna Indonesia ya'tamiduna 'alal mabadi'ul hasasiyatul khamsa atsani batsriyut watsalithi farisin ida fa innal jundi huwa juz'ur rabi min ashirati sabita nahnu fursanun Indonesia nu'minu billahi ta'ala wa nu'minu bil haqiqati wasidqi wal adalah hunaka imanun fabaladuna laisa dawlatan diniyatan bal ya'ishu hayatal ummati wad dawlati ala asasid din. Jelas ya? Nah, jadi kita bersyukur. Halo, kenapa bengong? Ya. Nah, jadi saya ingin katakan iman itu butuh apa? Pembuktian. Nah itu baru amalan hati. Kalau terpendam itu amalan hati. Dari mana taunya beriman? Dari mana taunya ada cinta? Dari mana taunya ada rasa? Kan ada ekspresi. Ya, saya lihat ini ada wajah-wajah single kan di sini. Ya kan? Kan ada rasa misalnya ingin bersatu gitu kan, ada rasa mencintai, dibuktikan kan? Pertama lewat apa? Hah? Lewat lamaran kan, ya kan, ta'aruf kan, tak kenal maka ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf, kenal itu tidak harus selalu sayang, ya. Ibu kenal dengan suami tetangga kan tidak harus sayang. Bitab na'am, idzalika nahnu mamutun marhaban bimadza tuhdiku. Idza uridu an aqula man ladhi yahtajuhul iman dalilun lidzalika hadi mujarradu mumarasatin lil qab idza kanat makhfiyah fa hiya mumarasatun lil qab aina ta'rifu an ladaika iman aina ta'lamu an hunaka bun aina ta'rifu an hunaka ta'ma hunaka ta'birun na'am ara anna hunaka wujuhan wahidatan huna. نعم صحيح هناك مشاعر على سبيل المثال الرغبة في الاتحاد هل هذا صحيح؟ هناك شعور بالحب ثبت الحب أول ما بعد ماذا من خلال التطبيق الصحيح تعرف حق لا تعلم فلا تحب ليس من ضرورية أن تكون عزيزا على المعرفة أنت تعرف زوج جارك لكن ليس عليك أن تحب. Semoga Allah ampuni dosa kita ya. Ta'aruf, lamaran kan diungkapkan saat lamaran khitbah kan, setelah itu akad kan. Nah akad itu perwujudan yang paling tinggi untuk mewujudkan rasa kasih. Kan setelah lita'arafu baru kemudian wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihla, baru kemudian akad kan. Ghafarallahu dunubana at-ta'arufu at-tadbiku yu'abbaru anhu inda taqaddumi lil khutbah sahih
ba'da dzalika innahu 'aqdu hasanah. Al-'aqdu huwa a'lal tajsidi li idharil hub mubasharatan ba'du li ta'aruf jadidan wa atun nisa sadaqatihinna nihlah thumma al-'aqd. Kan Quran surah 49 ayat 13 pindah ke Quran surah 4 ayat 4, pindah Quran surah 30 ayat 21 kan, ke pernikahan. Nah, ungkapan ekspresinya itu lewat akad dalam nikah. Makanya sering sekali saya tekankan, kalau ada anak muda datang kepada anak ibu hanya mengatakan, aku mencintai putra ibu, gak usah dengarkan, abaikan aja. Ya, nasihati dia, nak, buktikan cintamu pada putri ibu ya dengan menuliskan nama kalian berdua di pernikahan kalian, di buku nikah kalian berdua. Itu aja. Maharnya Quran. Namamu siapa? Yusuf. Apalin surat Yusuf nanti. Tapi panggilan sehari-hari kulhu kobu. Nah, iman begitu. Seseorang dikatakan beriman, yakin, ya, meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kembali ke surah An-Naba. Kapan dikatakan dia beriman? Mi'atin salasatun wa tis'un ayatan salasata asyara naqlan ila suratil Qur'an suratan arba'ah. Ayatan arba'atu harakatin suratul Qur'an al-ayatul hadiyatu wal ishrun ila zafaf yakuna ta'biru an tariqi aqdin nikah. Lidzalika waliban ma uakkidu annahu minas sahli ala tifli ayyatiya li tiflika faqad qul innani uhibbu ibna walaysa 'alaika al-istima' tajahulu insuhu yuna ubud hubbaka libnati walidatika bikitabati ilal ismaini fi hafli zifafi hada faqat fa'adamatul Qur'an masmuk Yusuf ihfad suratu Yusuf fima ba'du lidzalika nida'u qalwil yaumi husnul imani misla dhalik uqalu an syaksin ma ayyuminu bil haqiqatil waridati fil Qur'an al-audatu ila suratin naba mata yuqalu ayyumin. Bukan sekedar cuma yakin, saya yakin Quran benar. Ya, semua orang Islam standarnya akan mengatakan Quran benar. Tapi bagaimana seorang muslim dikatakan benar-benar beriman? Karena di Quran itu ada muslim, ada mukmin, berbeda. Ada orang datang kepada Nabi, Quran surah ke-49 ayat 14. Ada beberapa kalangan orang Arab Badui datang ke Nabi, langsung mengatakan, ya, kami beriman ya Rasulullah, amanna. Turun ayat, mengonfirmasi langsung dari Allah. Ya, karena kan pemilik hati siapa? Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Lastu muta'akkidan faqad a'taqidu annal Qur'an sahih satakulu jami'ul ma'ahir islamiyah sahih walakin kaifa yumkinul qawlu annal muslima yu'minu haqqan li'annahu fil Qur'an islamun wa hunaka yu'min hada mukhtalifun hunaka unasun ya'tuna ilan nabi suratun qur'aniyatun suratin arba'una ayatan arba'un kana min bainil arabil badui man jaa ilal rasuli faqala nu'minu ya Rasulullah irman al ayatul mustaqatu tu'akkidu mubasharatan minallah li anna qalba man huwa Allah man ya'rifu qulubana Allah. Turun Quran surah 49 ayat 14. Ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Lihat poinnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ishtaqatu ayatil Qur'an minas surat 49 al-ayat ar-rabi' asyar. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara sebagian kalangan orang Arab Badui datang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Kata Allah, tunggu dulu. Katakan pada mereka, kalian baru berislam. Apa syarat Islam pertama? Syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bainama jaa ba'dul arabil badui liyaqulu lin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nahnu ladaina iman. Qala Allah intadir daqiqah akhbirhum annaka jadidun alal Islam ma huwa syartul islami awal al-aqidah alaysa kadzalik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diucapkan oleh apa? Lisan. Nah, yang diucapkan di lisan ini turun ke kolbu enggak? Gitu. Kalau turun ke kolbu, nanti ada pembuktian. Makanya nanti Allah turunkan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk membuktikan sudah ada iman atau belum. Untuk diekspresikan lewat bagian tubuh kita. Nah, itu pembuktiannya lewat amal. Amal yang didorong oleh iman itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap perbuatan kita diatur, didorong oleh iman, dibuktikan. Maka turunlah kemudian perintah-perintah Allah yang disebut dengan ibadah itu. Madza qila dzalik syafi'u fama qila 'ala lisani nazala 'ala qalbi idza nazala ila qalbi sayakunu hunaka dalilu lidzalika sayursilullahu fima ba'dal awamiri wan nawahi waliyathbut hal yujadu imanu am la liyatimmat ta'biru anha min khilali ajasamina hasanan hada dalilun min khilalil a'malil khairiyah as-sadaqati allati yaquduha al-iman ay ma yusamma bil a'malis salihah wa bisababi dhalik fa inna kulla amalin naqumu bihi yakunu munazziman aw madfu'an bil imani yatimu itsbatuhu lidzalika tunzilu awamirullah wallati tusammal ibadah. Ibadah itu sejatinya untuk menguji kita tuh punya iman atau enggak. Katanya beriman. Pembuktiannya apa? Maka turun ibadah. Nah, apa ibadah yang terkait dengan pembenaran Quran yang tadi kita tuliskan pada bagian yang pertama? Ya, meyakini kebenaran Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Maka pembuktiannya dengan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita selama berkehidupan. Karena itu oleh Allah Quran tidak hanya disebut sebagai bacaan, tapi disebut sebagai pedoman hidup. Nah, pedoman hidup. Dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran disebut dengan hudan namanya. Tuh. Jelas? Ya, Quran surah kedua ayat 185. Al-ibadatu sahihatun liiktibaril iman amla qala iman mad dalil thumma anzilil ibadah idzan ma hiyal ibadatu al muta'alliqatu bitabariril Qur'an naktubu fil juz'il awwali siqqal Qur'an kaifa hiyal mumarasah fad-dalilu huwa mumarasatu ma ja'a fil Qur'ani hasabat quduratina fil hayah wa bisababi dhalik la yud'al Qur'anu qira'atan faqat bal yud'a aidan uslub hayati fil lughatil arabi hudan wadihun na'am Al-Qur'an suratul ayati ats-tsaniyah 185 syahrul ramadana alladzi unzila fi al-Qur'anu hudan linnas. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan. Jadi desain Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Dibaca itu untuk memahami isinya. Bagaimana orang tahu isi kalau tidak bisa baca? Jadi baca itu adalah gerbang untuk mengetahui isinya. Dengan tahu, dipahami, diamalkan. Itu konsep dasarnya. Jadi ketika dikatakan pada bagian pertama perintah Al-Quran, kan? Tadi satu ya, perintah Al-Quran untuk meyakini seluruh kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, garis bawahi kata meyakini di situ. Iman meyakini pada Quran bukan sekedar yakin Quran itu benar, tapi butuh pembuktian. Pembuktiannya adalah
dengan cara mencoba membaca, memahami pedoman Al-Quran ini dan mempraktekkan sesuai dengan kemampuan kita dan maslahat hidup kita selama kita berkehidupan. Itu dasarnya. Idza fa inna tasmimal Qur'an laisa mujarrada qiraati bal qiraatu li fahmi muhtawayati kaifa yarifun nasul muhtawayat idza kunta la ta'rifu iqra idza fa inna qiraatahu hiyal madkhala ila ma'rifati muhtawayati bil ma'rifati wal fahmi wal mumarasah hada wa mafhumu asasi fahinama ja'a fil juz'i al-awwali min wasiyatil Qur'an sahih tasdiqul haqiqati waridati fil Qur'an al-an haddun tahta kalimatin yu'min al-imanu bil Qur'an laysa mujarrad al-imani bi sihhatil Qur'an lakin bihajatin ila dalil والدليل هو محاولة قراءة هذه الإرشادات القرآنية وفهمها وممارستها وفقا لقدراتنا ومشكلة حياتنا ما دمنا نعيش هذه الأساسية. Baik, selanjutnya yaitu strategi terjemahan yang akan digunakan. Pertama, strategi penerjemahan literal atau literal translation, yaitu upaya mencari padanan dari bahasa BSU ke dalam bahasa BSA dengan cara menerjemahkan kata demi kata atau frase demi frase sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks keseluruhan. Contoh teks BSU, al-imanu wa mumarasatul qalbi. Teks BSA-nya, iman itu amalan hati. Yang kedua, al-hubbi juz'un min mumarasatil qalbi. Teks BSA-nya, cinta itu bagian dari amalan hati. Kedua, strateginya yaitu reduksi dan pengurangan atau reduction and suppression. Itu menghasilkan atau menghapus kata-kata yang keberadaannya dalam bahasa BSU tidak menyampaikan atau memiliki makna signifikan dan bahkan membuat pembaca bingung dengan penjelasan yang panjang. Dalam hal ini, informasi yang terkandung dalam bahasa BSU tidak berubah. Contoh BSU-nya, wa tuqaddiru ka awwali haqqin kaunuhu awwala haqqin fil imani. Teks BSA-nya, dan dihargai sebagai hak yang pertama itu menjadi hak keimanan pertama. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu adaptasi, adaptation. Itu strategi adaptasi berkenaan dengan perbedaan pengertian secara kultural perkembangan di tengah masyarakat penggunaan bahasa. Teks BSU-nya yaitu wa ma'lumun annal qalba lahu sadaqatun idza thabata bis-suluki. Teks BSA-nya, diketahui hati punya amal kalau dibuktikan lewat perilaku. Strategi selanjutnya yaitu penguatan murni atau purbrowing, yaitu mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam bahasa BSA tanpa perubahan atau penyelesaian. Punya bainama ja'a ba'dul arabil badu liyaqulun lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nahnu ladaina iman qala Allah intadir daqiqah. Yaitu BSU-nya, sebagian orang kalangan Arab Badui datang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, tunggu dulu, katakan kepada mereka, kalian baru berislam. Apa syarat Islam? Pertama, syahadat. Strategi selanjutnya yaitu deskripsi atau description. Itu teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata BSU yang tidak ada padanannya dalam BSA, seperti tampak pada perubahan kata menjadi frase sederhana menjadi frase yang kompleks.
U-nya yaitu fabaladuna laisa daulatan diniyatan bal ya'ishu hayatal ummati wad daulati ala asasid din. Teks BSA-nya yaitu jadi negara kita itu bukan negara agama, tapi menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar agama. Baik, selanjutnya yaitu kosakata baru. Yang saya temukan dari video tersebut, kosakata barunya yaitu asasiddin, yaitu dasar agama. Yang kedua dalilun, artinya pembuktian. Yang ketiga hudan, artinya pedoman hidup. Dan yang keempat kaminun, artinya terpendam. Dan kelima tajasidun, artinya perwujudan. Dan yang keenam at-tatbiku, artinya lamaran. Dan yang ketujuh tu'akidu, artinya mengkonfirmasi. Dan yang terakhir idharil hubbi, artinya mewujudkan rasa kasih. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, hadal imanu yajibu an yutabbaqu fil burhan. Yang kedua, wad dalilu huwa muhawalatu qiraati hadil irsyadati al-qurniyati wa fahmiha wa mumarasatiha wafqan liquduratina wa muskilati hayatina ma damuna na'ishu hadihiyal asasiyatu. Yang ketiga, nahnu masmuluna fil maddati tasi'ati wal ishrina bil fikrati tsaniyah wa hiya takfulud dawlata likulli muqimin hurriyatu i'tinaki dini wa ibadati ala asasi dini wa mu'taqadati. Dan yang keempat, wa yatimmu ihdaruha ila jami'i ajza'in alamil hayatil wattaniyati wad daulah. Dan yang kelima, fi qanuni nidamit ta'limil watani ala sabilil mithali raqmi 20 min al-ami alfaini wa thalathatin wa 20 walaysa fi iftitahil juz'i tsani Dusturul ammi alfun wa tis'umi'atin wa khamsatin wa arba'in yafridu 'alal hukumati taqdima nidamin ta'limin allati tazidu minal imani wa taqwa lillahi subhanahu wa ta'ala wa kadzalika akhlaqul syarifah. Yumkin hada mini fakot tugas yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.